Berikutnya, as-sadisu adamul amni min makrillah. Qala Allah Ta'ala afa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Jadi yang ke-6 ya. Tidak boleh merasa aman dari makrillah. Apa makrillah? Ujian dari Allah. Ujian dari Allah kadang-kadang bentuknya seperti perkara yang menyenangkan tapi menghanyutkan. Ya kayak apa? Judi online itu, main slot, menyenangkan. Tapi orang yang bangkrut, ya tidak ada yang tidak bangkrut dengan judi online. Asik mengasikkan. Itu. Sehingga korban-korbannya sampai nangis, minta gimana biar dibebaskan, sulit. Demikian juga makar dari Allah. Ya salah satu bentuknya ya ada ikhwan misalnya, maka hati-hati. Ya. Ada ikhwan yang diuji oleh Allah dengan kesulitan. Loh, orang diuji sulit ini rajin salat tahajud. Coba yang paling rajin tahajudnya yang sulit apa yang mudah? Oh, ngaku. Ya, kalau sudah sulit, gampang. Tapi ketika diberi kemudahan, banyak alasan. Mau ke zawiyah, usahanya lagi maju. Aduh ini pekerjaan ini dan lain sebagainya. Ini makrillah. Bisa jadi makrillah. Tinggal kita lebih cinta Allah apa lebih cinta dunia. Ini. Jadi ketika kita diberi kemudahan-kemudahan, ini hati-hati. Karena apa? Ya, yang banyak kecelakaan di tol atau di jalan yang sempit. Yang fatal yang mana? Di tol. Demikian kemudahan itu bisa membuat celaka yang sangat dahsyat ketimbang kesulitan-kesulitan. Orang yang kesulitan rata-rata tiap malam walaupun 2 rakaat tahajud, walaupun diam-diam nangis, doanya nangis, ya Allah. Iya, ya. Coba manten baru ada enggak yang nangis? Enggak tidur semalaman, enggak. Asik. Tapi manten lama yang kurang belanja lain, doanya lain. Itu jadi bahaya, hati-hati. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Diberi kemudahan yang banyak bersyukur. Ya. Lain syakartum lazidan. Diberi kesulitan yang banyak bersabar. Kenapa? Innamal usri yusra. Kesulitan itu diantara dua kemudahan. Artinya lebih banyak mudah daripada sulit. Coba orang sakit berapa hari sakit, kayak kawan saya kemarin berapa hari? 5 hari. Sudah cerita saya dirawat rumah sakit 5 hari. Begini itu sampai begini cerita gitu kan, serem. Dia giliran dikasih sehat, tidak diceritakan. Saya dikasih sehat oleh Allah, saya sholat tahajud dengan sehat saya. Bisa jadi enak tidur. Betul Pak? Nah itulah kita, apapun yang Allah berikan kepada kita ujian. Ya, ketika diberi sulit, bersabarlah. Dan kesulitan itu, ya kalau kita sabar, ya contohnya ikhwan, belum dapat penghasilan yang bagus, tidak mampu ikut ke ideologi. Kenapa? Tidak punya duit untuk bayar. Kan gitu kan? Bisa jadi ya tidak datang ke ideologi, hatinya nangis dan ada di depan ideologi. Ngebayangin baca haylalah bareng-bareng dengan Pramkodam, dengan cucu saya di kebayang. Sehingga ketika Hilala sendirian di zawiyah sambil nangis, ya Allah, saya tidak bisa datang itu.
Iya kan? Tapi hatinya ada di tempat Idul. Yang ikut ke Idul Adha banyak duitnya, bisa jadi ketika hari lala masih sibuk belanja. Oh, ini peci bagus, ini tasbih bagus, sibuk dengan itu. Kemudian sekalian kulineran, kan sekarang wah ini makanan khas mana, dicicipin semuanya itu. Sibuk karena duit ada. Kira-kira dapat pahala enggak? Yang tidak datang ke Idul Adha nangis hatinya, kelihatan surafa, berzikir, baca la ilaha illallah bareng dengan sehatinya. Lebih utama dari datang ke Idul Adha, tapi di tempat Idul Adha hanya belanja dan kuliner. Itu. Demikian juga saya ada dulu ketika belum haji, ingin lihat teman-teman haji, lihat saudara haji, sampai nangis kalau ngantar orang haji. Berdoa. Bahkan ketika hari Arafah, saya ada di musola. Saya berzikir dengan perasaan ada di Arafah. Jadi ketika hari Arafah, ketika orang-orang sibuk wukuf di Arafah, saya ada di musola dengan nangis, ya Allah, kapan saya bisa berzikir di tanah Arafah? Kebayangin. Ketika ada di Arafah, nah ini bahaya. Saya jadi pembimbing ibadah, keren kan? Dulu sampai 5 jamaah, 5 PT kumpul, saya mimpin wukufnya, saya ceramah, saya yang doa macam-macam, keren. Katanya orang ketika lalai, bangga, kemudian bisa jadi pahalanya lebih gede ada di musola sendirian daripada wukuf di Arafah, karena hatinya ada di Arafah. Hakikatnya kita ke Arafah. Bisa jadi yang badannya ada di sana lagi selfie, lagi bikin postingan macam-macam, sibuk dengan itu. Dikit-dikit. Jadi para ikhwan rahimahumullah, adabul hamdi